Yuk, kita mulai ya. Nomor 1 ya. 16. Dek, kemarin berapakah skormu? Skor apa sih? GR dari resik kemarin. Berapa? Yuk. Nah, ini ya kan. Skor kalian berapa kemarin? Sebenarnya adalah meskipun yang kampus lain ada yang beberapa belum memberikan jadwalnya ataukah dia buka atau enggak, tapi aku seyakin-yakinnya UNS itu mesti buka jalur mandiri entah kapan karena kampusnya juga nggak mau rugi, dia masih taat patuh kepada negara Indonesia bahwa sudah diterima nggak boleh daftar lagi. Nah, jadi mungkin dengan resiko nggak mau resiko kehilangan. Padahal sebenarnya kampusnya untung loh. Kalau aku suruh ini entah aku kasih ke kampus, nggak apa-apa buka aja dong, kan kamu untung uang pendaftaran gitu. UPN harus tutup. Yuk, mulai ya. Aira Arazi Azza Cahaya Fatimah Nafila Nada Nadin Nashwa Dafa Danisa Dapin Fatia Jel bakso Mel bakso ya Allah ya kan. Yuk kita mulai nomor 16. Seorang pemancing yang berada di perahu laut di laut melihat seekor ikan tepat di bawahnya. Kurang gawean ya kan. Mancing garek mancing kok kan gawean kok ini dihitung ya enggak. Memang mak iso mancing cinta diputus-putuskan ki ya iso ya kan. Nah kena lagi ini orang. Nah ini ada si ikan, saya tak geser ya ikannya. Oke, 4 meter kok cetek men 4 meter. Nah ini jaraknya, kalau ini ada air laut, the water and water and water and water ya kan. Nah ini nih jarak dari atas sampai ke ikan itu adalah 4 meter. Dengan indeks bias air laut itu adalah 4/3 ya. Indeks bias air laut ini 4/3. Hitunglah nilai kedalaman. Hati-hati ya. Ikan itu berada pada kedalaman 4 meter. Berarti dia dari air ke bawah aslinya itu 4 meter. Yang ditanyakan adalah versinya orang ini itu tuh kedalamannya berapa? Orang ya, atau menurut orang. Nah orangnya ini itu ada di mana? Ada di mana? Orangnya itu ada di udara ya enggak. Kalau ada di udara maka N udara adalah 1. Nah pertanyaannya adalah H orang berapa? Jika diketahui ternyata H ikan itu adalah 4 meter ya. Oke, ini namanya adalah sudah jelas-jelas disampaikan bahwa di sini itu ada kata-kata bias. Berarti kalau ada bias itu artinya pembiasan ya. Mbak, sebenarnya pembiasan itu konsepnya gimana? Pembiasan itu artinya seolah-olah perasaanmu ya enggak, seolah-olah dia mencintaimu ya enggak, seolah-olah dia liatin kamu ya enggak, seolah-olah kolam renang itu cetek, what is cetek, dangkal ternyata dia dalam ya kan, seolah-olah pulpennya putus padahal enggak, seolah-olah aku dan kamu pacaran padahal hanya teman biasa ya enggak. Seolah-olah mijitin kakinya tapi nggak pernah nyatain cinta juga ada. Seolah-olah jalannya panas ada airnya padahal enggak ya. Jadi pembiasan itu nama lainnya adalah seolah-olah. Jadi ingat Mel, kalau kamu hanya perasaanmu aja berarti artinya pembiasan. Oke Mel. Ya, pembiasan. Terus dibiasain. Dibiasain.
terbiasa tidak berhubungan gitu kan, akhirnya bubar ya enggak ya. Oke, biasanya kalau pembiasan di sini ada sin theta 1 dibagi dengan sin theta 2 sama dengan N2 dibagi N1 sama dengan V1 bagi V2 sama dengan lambda 1 lambda 2. Nah, biasanya kalian hanya melihat di titik sini. Persamaannya hanya sampai sini biasanya, ya enggak? Nah, di sini ada H. Mbak, itu soal apa tuh, Mbak? Soal simak sayang. Simak UI 2019 ya. Ini adalah simak UI 2019 ya. Nah, di sini ada penambahan lagi namanya H ya. H itu atau kedalaman itu sebanding dengan indeks bias. Jadi di sini sama dengan H2 per H1 ya. N2. N2 ini siapa sih? N2 itu medium kedua. Medium kedua, bukan medium rare ya kan? Atau medium well itu stick ya, kematangan stick. Nah, N2 dibagi N1, H2 dibagi H1. Dua itu adalah air laut ya. Ini ada H air laut alias di sini hanya ngone ikan. N1 adalah udara, H1 berarti hanya ngone orang ya. Nah, di sini berarti tak ganti langsung namanya ikan. H air laut, N air lautmu adalah 4/3, N udara itu 1, H ikan kamu adalah 4, ini H orang. Boleh nggak Mbak kalau aku corek? Boleh sayang, ini 4, ini 4, boleh kamu corek. Jadi sisanya berapa? 1/3 sama dengan 1/3 sama dengan 1 per H orang ya. Jadinya H orang adalah 3 meter. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Siap, geser kalau tidak ya. Nomor 17, diameter pupil mata normal ya. Ini sudah ada keterangannya adalah diameter pupil mata. Diameter pupil mata 2 mm. Berarti di sini ada D besar ya. Kemudian di sini ada panjang gelombangnya adalah 500 nanometer, berarti lambda. Kemudian dia bilang adalah jarak terkecil, jarak 2 titik. Itu berapa? Nah, adalah berapa? Nah, ini pertanyaannya jarak 2 titik. Itu artinya adalah dm ya. Jarak 2 titik itu artinya adalah dm. Dm itu artinya adalah daya urai. Apa daya urai? Daya urai adalah jarak 2 sumber cahaya yang terlihat ya, karena di sini ada si lambda. Nah, lambdanya adalah 500 nano itu min 9. Kemudian di sini ada diameter pupil itu 2, 10 pangkat min 3. Semua saya jadikan meter ya, semua kita jadikan ke meter. Kemudian di sini ada keterangan lagi bahwa mata manusia terpisah 4 meter dari titik itu. Mata manusia terpisah 4 meter dari titik itu. Itu artinya L ya. L itu adalah jarak orang ke sumber cahaya. Ora kurung. Ya, itu 4 meter. Nah, berarti ini gimana? Jadi seandainya ini ada mobil ya. Nah, mobil ini memiliki 2 lampu. Kemudian kamu lihat dari sini. Woi gitu kan. Nah, atau kamu duduk ya nggak apa-apa, atau berdiri wes biar agak-agak asoy gitu kan. Nah,
Nah, kamu di sini tuh punya D besar, kamu punya diameter pupil ya. Kemudian jarak antara cahaya ini ke kamu adalah L ya. Kemudian dua ini itu simbolnya adalah DM ya. Yuk, berarti otomatis DM itu sama dengan 1,22 lambda L dibagi D besar. 1,22 boleh nggak Mbak aku ganti 1,22 nih? Nggak boleh sayang. Kenapa nggak boleh? Karena 1,22 ini adalah koefisien, jadi tidak bisa kalian ganti. Oke ya. DM-nya adalah berapa? Jika ini ada angka 1,22 lambda 5 10 min 7 kemudian dikalikan L besarnya 2 pangkat min 3 ya. Kemudian kalau mau diganti Mbak boleh 1,22 4 kali 5 itu 20 10 pangkat min 7 dibagi 2 10 pangkat min 3 berarti sama aja 1,22 ini angka 2 nih kita coret sama ini ya kan, tinggal 10 toh, berarti 10 pangkat min 6 10 pangkat 3 meter. 1,22 10 pangkat min 3 min 3 meter, aliasnya adalah 1,22 milimeter. Sampai sini paham? Kecepatan nggak? Oh aku ya khawatirin ngono ya kecepatan nih. Kadang-kala SMA mu nggak diterangin ini si gaya urai. Sabar ya. (18) Aduh, radiasi benda hitam. Bahasa keren radiasi benda hitam itu bahasa kerennya namanya adalah pancaran. Pandawa 5 ya. Pancaran itu simbolnya P. Nah, digunakan untuk memanaskan air selama 5 menit. 5 menit itu time, 5 menit berarti ada 300 detik. Temperatur akan naik dari 30 sampai 54. Berarti ini delta T-nya adalah 24. Itu yang pertama. Nah, hati-hati. Pada kalimat kedua ada kata-kata jika temperatur benda dijadikan setengahnya dan luas dilipat gandakan. Artinya di sini berarti ada kondisi kedua. Ada kondisi kedua. Nah, yang mana T2 adalah, nah ini ada kondisi kedua ya. Karena ada kondisi kedua, di sini dia bilang T2 adalah setengah kali T1, A2 adalah 2 kali A1. Kemudian digunakan untuk memanaskan air pada suhu yang sama, maka temperatur akhir air itu akan berapa? T2 aksen itu berapa? Pertama, kita akan bermain dari kata-kata radiasi atau pancaran. Pancaran itu sama dengan banyaknya energi yang diberikan setiap waktu. Pancaran adalah energi yang diberikan itu setiap waktu. Jadi biasanya P itu adalah A kalikan I. Di sini ini bisa kalian tambahkan dengan energi setiap waktu. Atau P sama dengan PAI. Nah, ya. Mbak lah, A itu apa? A di sini artinya adalah luas. I itu artinya adalah intensitas, di mana I itu bisa E sigma T pangkat 4. Apa meneh itu Mbak? E itu artinya adalah emisi
sivitas, di mana E itu kurang dari 1 dan lebih dari 0. Kalau kurang dari 1 itu berarti kayak, kalau 1 berarti apa artinya? Nah, 1 di sini itu artinya adalah hitam sempurna. Bentar ya. Kalau dia angkanya 1, berarti artinya adalah hitam sempurna. Mbak, kalau 1 itu hitam, berarti kalau 0 apa? Terang dong sayang. Terangkanlah, terangkanlah, gitu. Terang. Nah, ya. Di sini permintaannya adalah, hati-hati ya. Jadi ada T, ada A, tapi juga ada T. Nah, ya ada T sama A, tapi juga ada delta T. Nah, temperatur akhir. Jadi ada hati-hati. Di sini ada T, ada A. Otomatis persamaannya kalau saya masukkan adalah jadi P sama dengan P. Yang pertama adalah energi setiap waktu, yang kedua adalah A kali I. Energinya di sini diganti Q ya, energinya di sini diganti dengan kalor. Kalor itu energi panas. Maka kalor ini diganti M kali C kalikan delta T dibagi T kecil sama dengan A dikalikan E sigma T pangkat 4. E sigma T pangkat 4. Tuh ya. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah temperatur benda hitam dijadikan setengahnya. Berarti ini berubah. Karena ini punyanya benda hitam. Ini punyanya kalor atau panas. Nah, T-nya kalau yang ini benda hitam, kemudian ada A, luasnya benda hitam. Satu lagi yang ditanyain adalah temperatur akhir. Nah, ini. Jadi ada 3 hal ya. Jadi ada 3 hal. Nah, ini ya, jadi ini tak iniin aja biar lebih ini. Jadi ininya bisa geser. Oke, nah ini kita ambil perbandingannya aja. Kita ambil perbandingannya aja. Di sini dibandingkan adalah delta T1 sama dengan ini ada A1 T1 pangkat 4 ya. Dan yang ini adalah delta T2, ada A2, ada T2 pangkat 4. Oke ya. Delta T1 ternyata adalah 24 sama dengan A1 ini A, T1 ini T pangkat 4. Kemudian ini ada ini dan ada ini. Nah, itu tinggal dimasukkan ke situ ya. Di sini A2-nya adalah diganti 2A. T-nya diganti setengah. T jangan lupa pangkatnya 4 ya. Di sini adalah delta T2. Coret boleh nggak sih Mbak? Boleh banget, boleh banget, boleh banget. Ini A sama T, ini A sama T. Silahkan dicoret. Boleh banget. Nah, berarti ini ada angka 24 sama dengan ini angka 1, kemudian ada delta T2 ada 2 dikalikan
2 pangkat 4. 2 pangkat 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 64. Jadi ada 1/64. Ya enggak? Nah, Mbak berarti boleh dong diganti, boleh. Jadi di sini ada delta T2 adalah 24 kalikan 2 kalikan 1/64. Nah, jadinya ada 48/64. Berapa 48/64? Ya, harusnya 3 kalinya. Satu kok 16 bisa nulis 64 saya. Aduh. Ini juga salah. 16. Nah ini 16 berarti ada 3. Delta T2 ini 3 ya. Pertanyaannya adalah suhu akhirnya. Berarti T akhirnya sama dengan T awal ditambah delta T2. T awalmu 30, delta T2 ini 3 berarti 33. Yo, siapa yang betul? Oke. Yo, kalau udah nggak ada pertanyaan, jadi harus hati-hati ya. Kalian harus bedakan antara memanaskan air. Kalau di sini ada kata-kata memanaskan air, berarti otomatis yang terjadi adalah kalor, ya. Tapi nek radiasi benda hitam itu adalah sendiri, maksudnya dia energi sendiri, dia bukan panas, karena radiasi benda hitam itu tidak berteman dengan siapa aja, dia berdiri sendiri. Maka di sini muncullah ada P punyanya kalor itu sebanding dengan radiasi benda hitam, gitu ya. Oke, 19. Perhatikan gambar di sini. P1, P2. Jadi ini ada waktu revolusi planet 1. Waktu revolusi planet 1 berarti di sini ini P1 ya, cuman sampai sini. Ini namanya adalah waktu revolusinya dan itu adalah orbitnya. Berarti ini R1. Ini namanya R1, sedangkan yang sampai sini itu namanya adalah R2. Kalau di sini ada keterangan namanya orbit planet, maka otomatis di sini terjadi pada hukum Kepler ketiga, bahwa setiap jarak dan kuadrat jarak dan pangkat 3 periode itu nilainya selalu konstan ya. Jadi kalau kalian mau kemana aja, tetap kan senternya itu kan matahari. Jadi kalau jauh deket itu nantinya sama aja, ngitung luasannya sama. Periode jaraknya juga akhirnya pada hasil yang sama ya. Jadi ini ada R1, kebalik, sorry. Hukum Kepler ke ini lebih, kalau lebih gampang diingat, kamu suka pernah waktu SMA dikasih namanya TR, tugas rumah, T kuadrat R pangkat 3 ya, tugas rumah T kuadrat R pangkat 3. Nah, T kuadrat R pangkat 3 ini dimana nilai T itu artinya adalah periode dan nilai R itu rektanguler atau namanya jarak ya. Oke, jadi disinilah muncul ada T1 per T2 sama dengan R1 per R2. Tugas rumah T kuadrat R pangkat 3 ya. T1 ini adalah T1, T2 ini enggak tahu kuadrat. R1 nih 140, R2 ini 280 pangkat 3. T1 per T2 kuadrat ini bisa disederhanakan 1/2.
pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti di sini akar 1/8. Berarti T2 adalah akar 8T1 alias 2 akar 2 T1. Oke, paham nggak sampai sini? Lagi boleh loh. Jadi ini yang udah kemarin kamu kerjakan ya, benar atau salah I don't know. Kamu jawabannya gimana ya, yang penting saya menyampaikan pembahasannya kayak gini loh Dek. Di sini ada keterangan namanya waktu paro. Waktu paro itu artinya adalah waktu untuk menjadi setengah dari mula-mula atau dari sebelumnya. Dan setiap kali kalian ketemu kata-kata waktu paro, maka silahkan langsung bikin namanya adalah diagram paro. Di diagram paro itu 1, separuhnya lagi setengah, separuhnya lagi 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 dan seterusnya. Pokoknya dibagi 2, bagi 2, bagi 2 ya. Kemudian disinilah ada keterangan namanya adalah waktu paro. Waktu paro jadi setengah dari sebelumnya. Berarti ini ke sini itu namanya waktu paro. Itu T besar. T besar. Ini juga ke sana sama T besar ya. Jadi 1 kali lompat itu waktu paro. 25 hari, 25 hari. Ternyata dia sudah meluruh 15/16. Kalau meluruh 15/16 berarti otomatis ini sisanya. Ya enggak? Jadi sisanya adalah 1/16. Nah, berarti ini Cak masih melompat ya. Nah, jadi T-nya itu artinya adalah waktu total. Waktu total itu waktu totalnya berarti 25 dikalikan 4. Kan 1, 2, 3, 4. Berarti sama dengan 100 hari. Paham sampai sini? Oke. Sebuah benda diikatkan sebuah pegas melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitudonya A. Berarti ini ada amplitudo. Frekuensinya adalah F. Ini frekuensi. Hey, ada keterangan. Saat simpangannya sama dengan 1/4 simpangan maksimum. Simpangannya adalah 1/4 simpangan maksimum. Hati-hati, kata-kata simpangan maksimum, kata-kata simpangan maksimum itu sama saja disebut dengan namanya adalah amplitudo ya. Jadi Y-nya sama dengan 1/4 amplitudo. Nah, pertanyaannya kecepatan berapa? Kecepatan itu simbolnya adalah V sama dengan omega A dikalikan cos theta. Omega A dikalikan cos theta. Nah, padahal kita nggak tahu sudutnya berapa ya. Maka dari ungkapan Y sama dengan 1/4 A, kita bisa masukkan ke persamaan simpangan. Simpangan itu Y. Y sama dengan A dikalikan sin theta. Masukkan 1/4 A sama dengan A dikalikan sin theta. Berarti otomatis 1/4 sama dengan sin theta ya. Nah, kalau sudah 1/4 itu sama dengan sin theta, kita akan memasukkan ke ke gambar Pythagoras. Sin apa sin? Sin itu kan artinya demi, ya enggak? Demi. Berarti depan, ini depan dibagi miring. Depannya 1, miringnya berarti 4, ya enggak?
Kalau depan miringnya 4, berarti yang di sini berapa? Nah, ya enggak? Berarti yang di sini samping. Sampingnya berarti akar berapa? Kan 4 kuadrat itu kan 16 ya, dikurangin 1 berarti di sini akar 15. Akar 15. Nah, kalau udah akar 15 berarti ini sudah bisa ketemu dari sini. Ketemu apaan, Mbak? Ketemu cos theta sama dengan sami. Samping dibagi miring. Sampingmu akar 15, miringmu 4 ya. Jadi ini masukin ke sini. Nah, sama dengan omega. Omega ini bisa kamu ganti dengan 2πr. Ya. Jadi ungkapan omega bisa kamu ganti 2πr, A ini tetap A, nilai cosnya diganti dengan akar 15/4 alias I F A akar 15/2. Oke, sampai sini siapa yang masih bingung? Aman ya? Bolehlah, kita ke nomor 22. Sebuah bak kecil tidak terpakai. Volume bak tersebut adalah 20. Berarti ini volumenya sorry. Berarti ini volumenya itu sama dengan 20 10 pangkat min 3 meter kubik. Di bawah keran air. Jika ternyata di sini dia bilang keran air itu memiliki kecepatannya adalah 10. Nah, berarti ini V kecil. Hati-hati ya. Kecepatan itu V kecil, kalau V besar itu volume. Dan setelah 10 detik berarti di sini artinya T. Yang ditanyakan adalah jari-jari keran itu R. Berapa? Nah, di sini kita menggunakan persamaan namanya adalah debit. Debit itu artinya jumlah yang dikeluarkan setiap waktu. Jumlah yang dikeluarkan setiap waktu. Nah, debit itu dikasih simbol Q, itu debit ya. Jadi di sini muncul Q itu sama dengan bisa volume setiap waktu, atau debit itu adalah luas dikalikan dengan kecepatan ya. Maka ini Q sama dengan V per T, bisa juga A kalikan V ya. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, sekarang kita pakai yang mana, Mbak? Kita menggunakan dua-duanya kemungkinan itu, yaitu akan dimungkinkan ini adalah V per T dan A kali V ya. Maka volumenya adalah 20 10 pangkat min 3, waktunya 10 detik. Nah, ini luasnya diganti dengan PR kuadratnya. Luasnya ini itu diganti dengan PR kuadrat. Nah, dikalikan dengan V, kecepatannya ada ya. Oke, berarti di sini tinggal angkanya 2, 10 pangkat min 3, P itu 2, 2/7 juga boleh, dikalikan R kuadrat, V-nya adalah 10 ya. Mbak, berarti dicoret boleh dong? Boleh. 7/11, 10 pangkat min 4 meter. Nah, otomatis karena dia pakai kuadrat, maka R-nya adalah akar 7/11, 10 pangkat min 4 ya. Berarti di sini ada 7,9, 10 pangkat min 2 meter, 7,9 cm. Gitu. Paham dulu nggak sampai sini? Kelas 2 lagi, ini kelas 2 ya.
Sebuah alat musik, hati-hati ini sudah disebutkan yang terbuat dari kata-kata dawai. Kalau dipetik ternyata ini ada 375 dan ada 450. Pertanyaannya nek 450 itu resonansi yang ke berapa ya? Yang pertama kasusnya dulu adalah ini dawai. Dawai itu dawai atau senar itu sama aja dengan pipa organa terbuka. Dawai atau senar itu sama aja di pipa organa terbuka. Kemudian di sini perbandingannya adalah urut dengan n plus 1. Berarti di sini kan 375 banding 450. Ini mereka sesama mereka ini sama-sama disederhanakan dibagi 75 kan bisa ya. Oke, berarti di sini 375 bagi 75 adalah 5 dan kalau 450 berarti 6 ya enggak. Nah, karena dia bilang di sini sudah disampaikan urut dengan 2 n plus 1. Berarti yang ini adalah kan n plus 1 tuh. Jadi hasil 5, hasil 6 itu semuanya sama-sama n plus 1. Ya. Jadi karena n plus 1 maka lima ini frekuensi keempat, 6 itu frekuensi kelima. Ya, pertanyaannya adalah yang 450 berarti frekuensi ke-5. Tuh, sampai sini paham nggak? Mbak, kalau organa tertutup, pipa organa tertutup itu perbandingannya ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. 24 venturimeter. Nah, ini udah jelas-jelas ya. Sudah jelas-jelas si pembuat soal itu menyampaikan ke kalian bahwa ini adalah venturimeter. Venturimeter itu kalau saya gambarkan itu seperti lengan Popeye. Seperti lengan Popeye. Tahu Popeye ya? Popeye. Popeye. Nah, jadi dia kayak gini. Nah, ya. Oke, terus di sini ada air yang masuk. Kalau ini ke sono namanya adalah kecepatan yang masuk. Kecepatan V masuk. V masuk itu sama aja namanya V1. V di mana nilai V1 ini sama dengan akar akar 2GH dibagi A1 A2 kuadrat min 1. Nah, sedangkan kalau yang ke sana itu namanya kecepatan yang keluar. Kecepatan yang keluar itu sama dengan V2. Kalau V2 adalah akar 2GH, dibalik ya nak, satunya di depan, dikurangin A2 per A1 kuadrat. Bedanya di situ. Jadi kalian harus hati-hati. Satunya adalah A1 per A2 min 1 ya. Sedangkan satu lagi itu di 1 min A2 A1. Jadi beda. Nah, jadi bedanya di situ. Nah, kemudian satu lagi adalah tak tambahin ya. Jika ada manometernya, jika pada venturimeter dipasang manometer,
maka kecepatannya adalah akar 2GH kurung buka koaksen akar 2GH rho-nya yang ada di manometer dikurangi rho-nya yang ada di venturi meter ya, tutup kurung, dibagi dengan rho venturi meter satu min A2 per A1 kuadrat. Nah, jadi ada 3 kemungkinan ya. Kalau dia bilang, "Ini soalmu apa?" Soalku adalah tentang venturimeter. Jadi venturimeter ini ada pasangan dengan si manometer ya. Oke, kita masuk ke yang diketahui. Jika luas penampang A1 itu 5 ya. Kemudian AA2 nih itu 4, perbedaan ketinggian itu adalah 45. Kelajuan air, nah yang ditanyakan apa sih? Kelajuan air meninggalkan. Kalau meninggalkan, jelas-jelas di sini dia bilang meninggalkan, berarti adalah yang keluar ya. Yang keluar berarti di sini V2. Ini 45 berarti 0,45. Nah ya 5/4. Oh 1 min 5/4. Oke, berarti V sama dengan 20 kalikan 4,5. 20 kalikan 0,45 adalah 9 dibagi 25 sama 16 berarti 9/16 sama dengan akar 16 dan 4 jawabannya. Ada yang bingung di sini? Tidak ada, A2-nya bukannya 2. Oh iya, A2 kebalik. 2 4. Thank you Cahaya Fatimah, memang kamu memberikan cahaya ya enggak ya. 4 25 kurang benar hasilnya ya, 25 kurangi 16 tuh 9, berarti 9/25 ya. Oke gitu, paham ya. Lagi nomor 25, ini soalnya cuma sampai 30 kok ya, dikit ya. Jika daya radiasi suatu benda naik menjadi 256 kali semula, lambdanya adalah panjang gelombang, dan jika dimasukkan intensitas awal, penurunan panjang gelombang awal dan akhir itu berapa? Nah, jadi yang nomor 25 ini nih ada yang kayak tadi sama ya. Daya radiasi suatu benda dinaikkan tak kira-kira ono sing sepik yang kene jebul. Daya radiasi suatu benda dinaikkan 256, tiba-tiba ngantukku hilang gara-gara ini. Berarti ini P2 adalah 256 P1. Jika ternyata lambda adalah panjang gelombang pada keadaan awal, berarti ini lambda satunya lambda.
Penurunan panjang gelombang pada intensitas maksimum itu berapa? Penurunan panjang gelombang berarti delta lambda itu yang ditanyakan. Jadi harus hati-hati ya. Ya rahmukallah. Masya Allah. Ya Allah. Wa mafir lil muslimin wal muslimat. Penurunan panjang gelombang berarti artinya bukan panjang gelombang akhir ya, tapi selisih panjang gelombang. Jadi harus hati-hati. Penurunan berat badan ya, bukan berat badanmu sekarang, tapi selisihmu berapa terhadap dengan yang awal. Mana ya? Oke, kita masukkan kawan-kawan kita kembali ke kata-kata radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam ini simbolnya tadi P ya, P pendidikan agama Islam. Aku nggak mau jelasin artinya satu-satu karena tadi sudah ada. Maka ini intensitasnya aja yang aku ganti E sigma T pangkat 4 ya enggak. Nah ini baru aku bongkar. Yang T pangkat 4 ini kita akan recall ke rumus yang lain. T pangkat 4 ini kita recallnya menuju ke konstanta Wien atau pergeseran merah atau apa ya namanya ya, pergeseran bintang. Rumus aku nulisnya masih agak angel ya. Rumus pergeseran bintang. Bintang itu bisa geser. Aku nggak usah bilang bintang, wes ketoknya bayangannya susah. Matahari itu bisa geser. Paginya di mana, siang di mana, sore di mana, malam nggak kelihatan gitu ya. Kadang-kala bulan mau dulu matahari belum pergi, itu namanya pergeseran bintang. Si matahari bintangnya bukan bulan ya. Nah, pergeseran bintang ini sebenarnya sudah konstantakan, maksudnya sudah ada nilai pastinya bahwa ini ada konstanta Wien. Dulu ada orang yang kurang kerjaan namanya Wien. Wien ini adalah mempelajari berapakah pergeseran bintang ini, panjang gelombangnya seberapa. Jadi semakin kalau kamu lihat di atas kepala kamu jam 12 siang itu kamu rasain panas banget. Kenapa? Karena itu matahari terdekat dengan kamu ya. Nah, maka dia sangat panas. Tapi kalau malam hari, matahari paling jauh, atau pagi atau sore, surup, mau maghrib, itu matahari paling jauh dari kamu, maka kamu tidak merasakan panas, kamu rasakannya adem. Nah, what is adem? Sejuk, enggak sejuk ya, tidak panas. Wes ya. Nah, di sini ada panjang gelombang maksimum dikalikan suhu. Nah, maka suhunya kita recall dari situ ya. Tapi di sini ada pertapian dulu sebentar. Ini C-nya ini itu artinya adalah konstanta Wien, besarnya 2,89810 pangkat min 3 ya. Jadi itu angka pasti. Ini adalah konstanta. Nah, jadi nggak boleh ditawar. Berarti kalau nggak boleh ditawar, otomatis di sini sudah ada P sama dengan A, E sigma. Nah, T pangkat 4-nya diganti dengan apa ini? Ini kan radiasi kan. Nah, T pangkat 4-nya diganti dengan C lambda maksimum. Nah, jadi diganti dengan C per lambda maksimum. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, berarti kalau ini kita jadikan satu, kalau kita rapikan, P dikalikan lambda maksimum pangkat 4 sama dengan ada area, ada emisivitas, konstanta Boltzmann, dan C pangkat 4. Udah ya? Oke, yang diketahui di sini hanya apa? Prok. Hanya P2 dan lambda. Ya enggak? Berarti hanya ini dan ini yang kita pikirin. P1 lambda 1 pangkat 4, P2 lambda 2 pangkat 4. P1-nya adalah tetap P1.
lambda satunya lambda 1 pangkat 4, P2 nya 2, 5, 6, P1 lambda 2 pangkat 4. Paham ya? Oke, ini P1, ini P1 kita coret ya. Ketemunya lambda 1 per 254 kurung akar pangkat 4 akar pangkat 4 sama dengan yang ada akar pangkat 4 lambda 4. Mbak bingung Mbak, ya wes nek bingung akarnya enggak tak tulis dulu. Wes ini pangkat 4 sama dengan lambda 2 pangkat 4. Oke, lambda 1 pangkat 4 per 256. Kalau kalian mau menghilangkan tulisan pangkat 4 di sini, maka di sini berubah jadi akar pangkat 4. Ya enggak? Akar pangkat 4 dari lambda 1 pangkat 4 adalah lambda 1, akar pangkat 4 dari 256 adalah 4. Nah, lambda 2-nya itu seperempat. Yang ditanyakan adalah penurunan panjang gelombang. Jadi delta lambda adalah lambda 1 dikurangin lambda 2. Lambda dikurangin 1/4 lambda. 3/4 lambda 1. Paham sampai sini kawan-kawanku? Oke, belum ada pertanyaan, kita ke nomor 26. Energi mekanik total sebuah benda mungkin saja kekal meskipun ada gaya non-konservatif. Apa arti gaya non-konservatif? Maksud dari kata-kata non-konservatif atau gaya non-konservatif adalah gaya yang menyebabkan perubahan energi selama dia bergerak. Contohnya adalah di sini ada gesekan, dorong atau tarik, kemudian ada tumbukan. Nah, di sini energi mekanik total sebenarnya mungkin saja kekal. Ada kata-kata mungkin saja kekal, nggak bisa ya. Selalu kekal. Jadi bukan mungkin saja kekal, tapi di sini selalu kekal. Maka pernyataan pertama adalah salah. Kerja yang dilakukan oleh gaya non-konservatif bisa jadi sama dengan 0. Bisa menjadi sama dengan 0. Bisa. Ya kan? Ini benar. Salah dan benar, maka jawabannya D. Nah, Mbak, kalau gaya non-konservatif itu artinya adalah yang menyebabkan perubahan energi, berarti di sini kalau saya kasih notes, di sini ada gaya konservatif. Maka gaya konservatif ini gaya yang tidak menyebabkan perubahan energi. Selama bergerak. Contohnya apa? Gaya konservatif itu contohnya adalah gravitasi, elektrostatis, kemudian magnet. Jadi dia itu nggak ada mempengaruhi apapun.
ya. Jadi yus ono ra ya udah, gravitasi kan ya udah cuman gitu aja ya. Jadi gaya konservatif ya. 27. Seseorang yang tidak bermuatan berada dalam bola berukuran besar, terbuat dari logam dan bermuatan yang sangat besar, tidak akan kesetrum ketika nyentuh dinding bola. Hati-hati ya. Ini ada kata-kata pentingnya. Seseorang berada dalam bola. Nah, itu penting, berada dalam bola. Dia tidak akan kesetrum. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Loh, kenapa Mbak? Karena pada saat dia berada di dalam bola, apa ini listrik statis ayo? Nah, kuat medannya itu sama dengan 0. Kalau 0 berarti artinya adalah jadi dia tidak kesetrum. Nah, tidak akan kesetrum. Benar ya enggak? Sebab di dalam bola tidak terdapat medan listrik. Nah, korelat ya. Korelat itu terhubung ya. Kuat medan sama dengan 0. Di dalam bola tidak terdapat medan listrik. Nah, ini korelat, korelasi atau terhubung atau nyambung. Nah, pada bagian dalam dinding bola tidak ada muatan. Benar. Oke, ini benar juga. Oh, benar-benar nyambung nggak? Nyambung ya. Jadi 27 jawabannya A. Benar-benar dan dia nyambung ya. 28. Suatu biji difraksi memiliki 500 celah per sentimeter. Ini simbolnya N besar. 500 per senti sama aja 500.000 atau 50.000 per meter. Digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopi karena visi ini memiliki jarak antar celah. Jarak antar celah itu simbolnya adalah distance. Distance itu 1/n, berarti sama dengan 1/5 10 pangkat 4 alias 0,2 10 min 4 alias 2 10 min 5. Cocok, berarti ini benar ya. Kemudian yang kedua, besar sudut difraksi bergantung pada panjang gelombang yang datang. Sudut difraksi, nah ini theta ya, panjang gelombang yang datang. Di sini lambda, kita cek. Rumus difraksi adalah D dikalikan sin theta sama dengan n lambda. Cocok lagi. Berarti ini D, ini lambda. Berarti yang kedua betul. Dapat melenturkan warna, betul atau salah? Melenturkan. Melenturkan di sini difraksi. Cocok nggak? Cocok, betul. Ya. Kemudian polarisasi gelombang, tidak. Nah, ya, jadi 1 2 3 jawabannya A. Sekaligus aja saya ingatkan ke kalian bahwa sifat cahaya atau sifat gelombang, sifat gelombang itu ada difraksi. Difraksi itu artinya melentur atau membelok. Kemudian ada dispersi ya. Dispersi itu diuraikan menjadi banyak warna. Kemudian ada yang mirip ya, jadi tak kasih pasangannya mirip-mirip ya. Kemudian yang kedua, kemiripan lagi adalah refleksi. Refleksi itu mantul, dipantulkan. Teman baiknya adalah refraksi. Teman baiknya adalah refraksi, itu dibiaskan. Dibiaskan itu contohnya seolah-olah ya. Jadi difraksi, dispersi, refleksi, refleksi, refleksi. Bentar.
refleksi, refraksi, kemudian ada interferensi. Interferensi itu digabungkan, temennya adalah polarisasi, dijadikan satu arah. Nah, itu sifat gelombang ya. Jadi ada 6. Maka kalau udah dia difraksi, beda sifat dengan polarisasi ya. 1, 2, 3 jawabannya A. 29. Di sini ada benda punya massa 2 kilo, berarti ada M. Dia bergerak dengan kecepatan, berarti ada V. Tiba-tiba diberikan gaya 60 Newton, adalah F. Melawan gerak benda. Hati-hati ya, ini sudah ada clue bahwa dia bilang melawan gerak benda, sehingga kecepatannya menjadi 7, berarti ini V2. Kalau yang tadi di sini ini namanya adalah V1. Jadi ada perbedaan. Manakah yang betul? Yang pertama, kalau di sini dikatakan sebagai impuls, impuls itu bisa F kali T atau M kalikan delta V atau kalikan V. Nah, V di sini kan ada kecepatan nih. V ini ada 2. Ini yang dipakai adalah impulsnya ini M kalikan V. Nah, ini baru tak kasih keterangan ya. V ini ada 2. Kalau dia gerak searah, berarti V1 dikurangin V2. Tapi kalau di sini geraknya adalah lawan arah, berarti V1 ditambah V2 ya. Kebetulan dia lawan arah, tadi katanya M-nya 2 kilo, V-nya 5 ditambah 7, berarti ada 24. Berarti pernyataan pertama betul. Pernyataan kedua adalah gaya. Berarti ada F kalikan T, F kalikan T sama dengan M kalikan V. Nano banget ya. Nah, pakai ini. F kalikan T, M kalikan V ya. F-nya itu 60. T-nya F gaya bekerja selama 0,4 detik. Berarti T-nya itu ditanyakan. Masanya 2, V-nya adalah 24. Berarti T itu sama dengan 48/60 alias bagi 6 berapa? 8/10 ya. Berarti ini salah. Terus momentum benda tidak kekal. Terus jika gaya 16 searah dengan gerak mula-mula, berarti ini diganti. F kali T sama dengan M kali V. Dalam selang waktu yang sama. Berarti T-nya adalah 8/10. F-nya diganti 16. Masanya 2, ini V ya. Nah, terus kita hitung dulu. Berarti ada 8 kali 8/10 itu V. Karena angka ini 2 sama 16 kita coret jadi 8 ya. Berarti 6,4 itu V. Nah, 6,4 menjadi 27. Ingat ya. V1 ditambah V2 adalah 6,4. Padahal V1-mu tadi 5 ditambah 7 sama dengan 6,4. Benar salah? Salah, tidak sama dengan 6,4 ya. Jadi 1 dan 3 jawabannya B. Oh,
Ya pertanyaan dulu sampai sini. Belum? Geserlah kita ke nomor 30. Sebuah alternator mobil ini masih di Simaui juga 2019. Sebuah alternator itu buat apa sih? Om, alternator itu buat apa sih, Om? Di mobil nggak tahu. Nah, gue dek nggak tahu dek masalah ya. Alternator apa gue juga nggak tahu. Belum bengkel aku. Memiliki 250 lilitan. Mungkin ini sistem kelistrikan dalam mobil ya. Sistem listrikan mobil karena dia harus muter. Memiliki 250 lilitan. Ini ada dinamo. Oh, sistem dinamo deh. Alternator mobil itu sistem dinamo mobil. Mbak kok bukan alternatif itu, enggak, dia nggak salah cetak ya, emang soalnya kayak gitu. Jadi di sini adalah sistem dinamo mobil. Jadi nek kue sesuk sekolahnya teknik mesin ya kan, barangkali ya enggak ya, kue ngotak adik begini. Tapi lebih baik kamu latihan mobil daripada latihan mesin mobil, daripada latihan mesin motor. Karena anak latihan mesin mobil mesti bisa ngerjain motor ya kan. Oke, bongkar semua alat-alat kendaraan bapakmu ya enggak. Flux magnetnya adalah 2,5 kali 10 × 4 cos omega T. Ini flux magnet, flux. Nah, ya. Terus, saat mesin alternator digerakkan roda gigi dengan 3 kali putaran. Hati-hati dia bilangnya, ini sadis banget ya. 3 kali putaran setiap satu putaran mesin. Berarti ada 3 kali putaran atau 3 kali radian. Nah, atau 3 radian. Nah, ya, nek rahat pakai kata kali lah. 3 radian. Radian itu tuh mubeng, muter, itu tuh namanya radian. Saat mesin itu berputar, maka dia berada pada kelajuan angulernya adalah 1/10⁻³ revolusi per menit. Nah, ini ada 2 hal. Pertama adalah kelajuan anguler. Kelajuan anguler itu omega. Tapi ada istilah lain, ada kata-kata revolusi per menit. Revolusi itu putaran ya. Revolusi itu sama aja putaran per menit. Nah, itu sama sebenarnya, kata-kata itu sama, cuman kadang diganti istilah itu udah bikin puyeng. Putaran per menit. Iki motor gasnya di ngong-ngong gitu loh neng parkiran. Syok kan, utuh gempa, utuh tenang weh. Orang kita om sing mainan gimong neng isor kita om. Putaran per menit. Nah, kalau putaran per menit berarti ingat, ini bisa juga namanya adalah radian per menit. Itu sama. Ya, jadi kata-kata revolusi per menit, putaran per menit, radian per menit itu sama. Jadi sama-sama posisinya kayak gitu. Pertanyaan sekarang adalah berapakah kelajuan anguler? Kelajuan anguler. Jadi kelajuan angulernya 3,14. Kita cek ya. Kelajuan anguler itu simbolnya adalah omega, ya enggak? Padahal dia tadi bilang bahwa ini kelajuannya adalah 1 kali 10⁻³. 3 kali putaran. Ya enggak? Sama dengan 3 kali 10⁻³ revolusi per menit. Ya, 3 kali
1/10⁻³ revolusi per menit. Nah, semoga nggak bingung. Sama dengan 3 kali 10⁻³ revolusi diganti dengan putaran 2pi/60 sama dengan kata-kata revolusi per menit itu diganti 2pi/60 ya. Jadi apa ini? Jadi ini harus diubah menjadi radian per sekon. Nah, jadi 2pi/60. Nah, maka kalau kayak gini 3 kali 2 kan 6, sama 6 kan habis. Berarti dia tinggal menjadi pi 10⁻². Padahal pi itu 3,14 10⁻² alias 314. Pernyataan pertama benar ya. Sekarang pernyataan kedua, GGL induksi yang dihasilkan pada fungsi waktu. GGL induksi. Saya ingatkan dulu buat yang pernah kelas 12. GGL induksi itu ada 5 kategori. Yang pertama adalah Republik Indonesia. Yang kedua adalah Gelif. Nah, B kali L kali V. Yang ketiga adalah elit, LI per T. Yang keempat adalah enot, N flux per T. Dan yang kelima adalah GGL maksimum itu segede bakwannya Sinta ya. Jadi ada 5. Ada R kali I, kemudian Mbak itu apa aja? R-nya di sini hambatan. Oke ya, kasih keterangannya ya. Bentar. GGL itu bisa R kali I, bisa juga ada B kali L kali V, bisa juga ada L kali I kali T, bisa juga ada N kali flux kali T, bisa juga namanya GGL maksimum itu B kali A kalikan omega kali N sin theta. Kita kasih keterangannya satu-satu ya. Jadi R-nya di sini artinya adalah hambatan, I-nya di sini artinya arus, ini iki artinya adalah medan. Kelihatan nggak? Medan magnet. Coba aku enggak aku nulisnya agak-agak susah tenan, isi angel. Iki demi ora di ngeluh ke wong ya kan. Medan magnet. Aduh. L-nya ini artinya adalah long, V-nya artinya adalah kecepatan. L-nya ini artinya adalah induksi, I-nya arus, T-nya time. N-nya lilitan, I-nya flux, T-nya time. B medan magnet, A-nya belum ada, berarti A-nya adalah luas. Omega itu kecepatan sudut, N lilitan, sin zeta sudut ya. Jadi ada hati-hatinya. Apa hati-hatiku Mbak? Hati-hatinya ini kalau ada R, ini ada V, ada induktansi. Ini ada clue masing-masing ya. Ini kalau soalmu ada hambatan, ini kalau soalmu itu punya kecepatan, ini soalmu nih ada induksi, ini kalau ada flux, ini kalau ada kecepatan sudut. Jadi 5 itu penggunaannya beda-beda. Kalian nggak bisa langsung nerjang, nggak bisa. Ini 1, 2, beda rumah ya ini ya, jadi nggak boleh langsung diterjang aja. Jadi ada perbedaannya. Nah di sini kita menggunakan flux ya, kita menggunakan flux. Maka di sini yang dipakai adalah GGL sama dengan N kalikan flux per T, sama dengan N-nya masuk Pak Eko. Nah, di sini dia ada persamaannya, ya enggak? Di sini ada persamaannya.
Kalau ada persamaan, ada persamaan T, jadi harus diturunkan ya. Jadi kalau ada persamaan T itu harus diturunkan, turunkan ya. Jadi ada N udah kene ning kono mah kowe turu bahaya. Di sini ada D flux per dt. Sumpah aku mau ngantuk banget ya kan, gara-gara Om Heri Soro ditelepon ngono, jadi itu tangi aku. N-nya adalah 250, turunannya Dek, kamu nek diminta nurunkan itu depannya T taruh depan ya. Depannya T kan ini nih depannya T. Nih. Nah, ini taruh depan dulu. Omega. Nah, terus masuk 2,5 10 pangkat min 4 cos omega T. Nah, ya, berarti sama dengan 250 omega kalikan 25 kali 25 itu 625, 10 pangkat min 4 dikalikan cos omega T. Terus ya, omeganya masukin dari yang pertama tadi. Iki omeganya 314. Masuk ke sini Pak Eko. Masukkan sini pelan-pelan Pak Eko. Set. Nah, sip. Nah, srot. Nah, sama dengan 314 kalikan 625, 10 min 4 dikalikan cos 314T. Benar apa salah? Salah. Karena 314 kalikan 625 itu bukan 6,25 jawabannya ya. Kemudian GGL maksimum. Nah, ini nek kamu kalikan 314 n bla itu angkanya adalah 19625 0. Nah, dikalikan cos 314T. Nah, ya. Angka depan ini aja itu disebut dengan namanya GGL maksimum. Titik lewat nanti Rica. Titik set. Nah, ya, GGL maksimum. Jadi maksimum itu angka depan itu. Frekuensi osilasinya adalah segitu. Frekuensi osilasinya kita turunkan ke sini. Set. Wes Ben, kamu pokoknya harus bisa baca map ya. Omega itu besarnya 2pi dikalikan frekuensi. Omega itu 2pi kalikan frekuensi. Jadi frekuensi adalah omega dibagi 2pi. Tadi sekate-kate lo bilang omegamu adalah 314. Jeng tereng. Nah, 314 dibagi 2pi. Hasilnya banyak ya enggak, hasilnya banyak dan dia bukan angka 1, berarti nomor 4 itu salah. 13 jawabannya berarti itu. Oke, sampai sini paham? Wes ya, habis sampai nomor 30 pas jam 16. Silahkan screenshot. Buat yang belum kirim nomor kartu UTBK, yang belum kirim kartu UTBK silahkan dikirim ya, ditunggu sama Mas Wayan sama Mas Diwan. Oke, silakan 30 di screenshot sudah. Kalau udah sekarang nomor 29. Oke, 28. Oke, 27. Oke, 26. KO 25. KO 24. KO 23. Oke, 22. Oke, 21. Let's go 20. Ayo 19. Yes 18.
Mumet 17. Oke, 16 selesai. Oke, Fajar Satrio 26. Ada lagi yang ketinggalan. Oke, Rausan berarti Raudan 26. Fajar Satrio, Raujan 29. Jan, sama-sama semuanya. Semoga kalian lebih selalu